Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lovanda Lucy Ramadhani dengan NIM 2024 10 10 30 15. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keefisiensian algoritma rekursif. Seperti itu, yaitu tentang efisiensi algoritma rekursif. Nah, jadi kemudian kita langsung saja ke soal. Nah, ini sudah keluar. Untuk soal yang pertama kita bentuk dahulu algoritma rekursifnya dengan def functionnya sum UN. Ya, ini penamaan bebas, tetapi saya memakai sum UN ini guna untuk memudahkan penamaan selanjutnya. Itu. Kemudian if n sama dengan 1, maka mereturnkan n, lalu else-nya dilanjutkan lagi menghasilkan sum UN n kurangi 1 dan ditambah 2 dikali n. Nah, seperti itu. Pada yang tertera pada soal di PowerPoint pada materi. Nah, kemudian ngeprint print untuk menampilkan sum UN 5 pada urutan kelima untuk 5 kali perulangannya. Jadi hasil outputnya yaitu 29. Sehingga hasil dari U5 juga 29. Seperti itu untuk algoritma rekursifnya. Nah, kemudian untuk pohon rekursif, nah seperti ini bentuknya. Untuk pohon rekursif dari pernyataan U5 29 ini. Jadi ini ke bawah sum UN5, UN4 ini. Nah, intinya dikurangi dan perulangan. Nah, seperti itu. Ini 4, kemudian 3, 2, 1. Nah, apabila satu kan tidak bisa diapa-apakan lagi karena ya satu. Jadi satu ini menuju ke eksekusian seperti itu, kemudian ke 29 untuk eksekusi yang kelima seperti itu. Kemudian metrik untuk ukuran inputnya adalah n, yaitu bilangan asli. Nah, karena n ini berpengaruh terhadap banyaknya not, seperti itu, banyaknya not pada pohon rekursif, seperti itu. Jadi kalau banyak ya banyak, kalau sedikit maka akan mengikuti juga metrik untuk ukuran inputnya, seperti itu. Kemudian untuk basic operationnya juga ini n sama dengan 1, sama dengan 1, yaitu ini basic operationnya yang di if-nya. Kemudian mengapa basic operationnya kok ini kok n sama dengan 1? Nah, karena akan selalu dieksekusi 1 setiap kali fungsi dijalankan, seperti itu. Setiap kali fungsi dijalankan, menjalankan 1 basic operation tersebut, seperti itu. Apabila pada nilainya 1, maka berjalan pada basic operation di situ, basic operation itu. Kemudian yang kelima untuk n tetap tidak memerlukan base case, worst case atau average case karena jumlah node pada pohon rekursif juga selalu tetap. Maka dari itu tidak memerlukan case-case yang tadi saya sebutkan tadi. Seperti itu. Jadi base case tidak selalu berkurang, tidak selalu dari node-node yang sudah tertera tidak selalu berkurang atau tidak selalu berubah, maka polanya itu bisa terbaca seperti itu, tidak memerlukan base case atau worst case. Kemudian selanjutnya recurrence relation-nya untuk menentukan nilai Cn, yaitu Cn sama dengan C n kurang 1 ditambah 1. Kemudian C1 sama dengan 1, ini kita dapatkan. Nah, kemudian yang nomor 7 ini menggunakan backward substitution, yaitu kita mencari yang nomor 7 ini kita mencari persamaan langsung dari Cn, yaitu kita menggunakan backward substitution untuk mencari langsung persamaan langsungnya. Kemudian kita cantumkan juga Cn kurangi 1 tambah n. Kemudian kita jabarkan untuk eksekusi selanjutnya apabila 2 atau 3 atau keempat, 5 dan seterusnya seperti itu. Sama, polanya sama.
Kemudian sehingga Cn sama dengan Cn kurangi I tambah I. Nah, ini menjadi rumus 1. Kemudian disubstitusikan Cn ini N kurangi I ke rumus 2. Cn sama dengan 1 tambah I. Seperti itu. Kemudian kita selesaikan I tambah 1 tambah I. Kemudian nah I-nya ini N kurangi 1. Nah, N kurangi 1, maka 1 tambah N kurangi 1, maka N. Seperti itu. Jadi sehingga banyaknya node pada pohon rekursif untuk inputan berukuran N adalah N. Seperti itu. Untuk yang latihan 1. Nah, kemudian selanjutnya pada latihan 2, ini algoritma rekursif. Kita bentuk terlebih dahulu menjadi function U2. Kita namakan U2 supaya berbeda. Apabila UN juga tidak apa-apa karena bebas untuk penamaan. If n kurang n sama dengan 1, yaitu mereturnkan 0 atau ya mereturnkan 0. Kemudian selanjutnya else if sama dengan n sama dengan 2. N sama dengan 2. Yaitu n apabila n ini 2 maka mereturnkan 1. Kemudian else-nya apabila tidak pernyataan nilainya tidak ada yang tertera di atas, maka return 5 kali sum U2 N kurangi 1, kemudian kurangi 6, dikalikan sum U2 N kurangi 2. Seperti itu. Seperti pada materi, soal pada materi. Kemudian print sum 2, kita nyatakan seperti tadi, kita printkan, kemudian hasilnya juga sama pasti pada yang tertera di soal. Kemudian sehingga hasil dari U5 adalah 65. Nah, ini juga sama. Pohon rekursifnya juga biru ini pending, kemudian eksekusi hijau. Nah, untuk ini agak berbeda dengan yang tadi. Pohon rekursifnya ini terdapat 2. Terdapat 2, yaitu jadi sum 2 ini 5 kali hingga 6. Ini pohon rekursif sendiri, kemudian sum U2 ini pohon rekursif sendiri. Seperti itu. Jadi hasilnya akan tergabung ke sum U2 ke-4 ini. Seperti itu. Menuju yang ke-5. Kemudian untuk yang nomor 3 juga metrik untuk berukuran inputan adalah N, bilangan asli juga. Lalu basic operation-nya ini menurut saya elif juga, else if itu juga termasuk basic operation. Nah, akan tetapi, N sama dengan 1 dan N sama dengan 2 bisa juga dikatakan N kurang dari sama dengan 2. Seperti itu, bisa dikatakan. Nah, jadi untuk basic operation-nya ini kan artinya sama saja N kurang dari sama dengan 2. Seperti itu. Karena tidak mungkin lebih dari 2, tetapi sama dengan 2 ini bisa jadi. Jadi tidak apa-apa apabila basic operation-nya ini dituliskan menggunakan ini, seperti ini. Kemudian yang nomor 5 untuk N tetap, karena jumlah node pada pohon rekursif juga selalu tetap, tidak terdapat average case atau worst case atau best case, seperti itu. Kemudian yang nomor 6 ini recurrence relation yang menentukan nilai Cn, yaitu Cn sama dengan Cn kurangi 1 dan ditambah Cn kurangi 2 tambah 1. Seperti itu. Untuk menjalankan programnya. Kemudian C1 sama dengan 0, kemudian C2 sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian menggunakan second order linear homogeneous PR with constant coefficient. Recurrence relation-nya Cn sama dengan Cn kurangi 1 ditambah Cn kurangi 2 ditambah 1. Kemudian sama kita inputkan tadi. Kemudian persamaan karakteristiknya kita dapat R kuadrat. Kemudian ini sama dengan menggunakan rumus. Lalu kita dapatkan R1 ini sama dengan 2 dan R2 sama dengan min 1. Seperti ini. Kemudian rumus langsungnya berbentuk pada rumus 1, seperti rumus 1. Kita dapatkan A 2N tambah BN. Seperti ini. Kemudian kita memasukkan initial condition C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 1. Nah, seperti ini tadi. Initial condition.
Lalu kita dapatkan U0 sama dengan 2A kurangi B, ini menjadi persamaan 1. Kemudian 1 sama dengan 4A kurangi B menjadi persamaan 2. Jadi 2A sama dengan B, maka A ini setengah B, seperti itu. Nah, maka substitusikan A ini ke persamaan 2. Jadi persamaan 2 yang ini, maka kita jadi nyatakan substitusikan. Jadi kita dapatkan B1, B sama dengan 1, kemudian substitusikan nilai B ke A, seperti itu. Jadi A ini kan setengah B, maka setengah kali 1, maka tetap A sama dengan setengah, 1/2 maksudnya. Kemudian nilai A dan B ini dimasukkan ke rumus 1, seperti itu. Jadi A ini setengah, 1/2, dikali 2N tambah 1, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan menjadi seperti ini, sehingga rumus langsung menggunakan indeks, yaitu recurrent relation, sehingga didapatkan nilai A dan B ini dimasukkan ke rumus 1. Jadi sehingga rumus langsungnya menggunakan indeks untuk recurrence relation adalah 2N kurangi 1 kurangi 1 pangkat N. Seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan saya tentang keefisienan dari algoritma rekursif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.